Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Inilah observasi kelas saya. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Anita Nopiana Daputri sebagai pengajar praktik dan Ibu Dr. Randa Rita Riana MM sebagai Kepala SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pendampingan 4 ya. Pendampingan 4. Hari ini Bu Hera kita akan melakukan observasi di kelas ya. Adapun tema kita pada pendampingan 4 ini adalah evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di mana nanti kami akan melihat bagaimana praktek pembelajaran yang Ibu akan laksanakan, kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasinya ya, bagaimana juga pembelajaran KSE-nya yang akan Ibu praktekkan nantinya, dan mungkin adanya penilaian, baik penilaian sumatif, penilaian formatifnya Bu Ana. Ya Bu Hera, sebelum kita observasi, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait observasi kelas kita ya. Kira-kira tema kita apa Bu Hera untuk praktek pembelajaran hari ini? Yang saya ambil nanti terkait dengan konsep perubahan harga dan keterkaitannya dengan indeks harga pada pelajaran ekonomi di kelas 11. Di kelas 11 ya. Kelas 11. Jadi adanya perubahan harga. Proses yang konsep perubahan harga. Terus tujuan pembelajaran kita apa? Nah, kalau untuk pembelajaran hari ini tujuannya melalui pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi yang nanti juga saya integrasikan dengan KSE juga melalui model pembelajaran problem based learning. Diharapkan nanti PBL ya, peserta didik dapat menjelaskan konsep perubahan harga, kemudian juga dapat menjelaskan indeks harga dengan tepat dan mengkaitkan pengalaman belajarnya dengan lingkungan sekitar. Jadi adanya pembelajaran diferensiasi dengan KSE dengan metode PBL, peserta diharapkan dapat menjelaskan indeks harga ya, dan prosesnya perubahan harga juga bisa menerapkan nanti ya, menerapkan di kehidupan sehari-hari pembelajaran. Kira-kira tujuan atau pengembangan yang tidak dicapai dari proses pembelajaran ini apa ya? Diharapkan nanti peserta didik dapat memahami konsep perubahan harga dan juga indeks harga nantinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa menguraikan berbagai permasalahan mungkin yang timbul dalam kegiatan ekonomi, baik yang terjadi di wilayah sekitar lingkungan mereka ataupun secara umum di Indonesia itu sendiri. Jadi itu yang akan Bu Hera lakukan ya, supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai nantinya. Jadi sehingga melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik itu dapat memahami konsep dan proses harga sehingga bisa diterapkan nanti ya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan supaya siswa ini dapat mencapai apa yang ingin capai? Jadi di dalam model pembelajaran problem based learning ini, saya sebagai fasilitator akan memfasilitasi peserta didik saya dengan berbagai media yang sudah saya persiapkan sebelumnya, insya Allah nanti. Yang pertama nanti saya sudah menyiapkan media pembelajaran yang juga saya integrasikan dengan gaya belajar siswa baik dia audio, visual maupun kinestetik. Di media pembelajaran ini saya sudah menyiapkan alat peraga, nanti seperti pameran, siswa akan berkeliling untuk menyaksikan atau mengamati proses perubahan harga itu sendiri dengan mengkaitkan dengan barang-barang yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu strategi yang Ibu persiapkan ya. Jadi melalui PBL
ibu juga menyiapkan fasilitas sehingga anak itu kalau adanya fasilitas tuh anak Bisa mungkin, langsung melihat gitu, bisa langsung objeknya. secara Iya. langsung seperti itu. Iya. Itu juga menyediakan dia pembelajaran Iya. ya. Kemudian ada juga alat peraga yang disiapkan sehingga Iya. strateginya pas. Insya Allah. Artinya memahami pasar ya gitu ya. Oke, itu menurut catatan kami. Kemudian kira-kira sudah satu kelas ini atau sudah ada beberapa kelas yang ibu terapkan dengan tujuan ya ada strategi ini? Sebenarnya ini masuk ke materi baru kami Bu ya. Sebelumnya kami belajar mengenai teori permintaan uang dan penawaran uang. Nah ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Ini baru mau diterapkan. Jadi kelas ini adalah kelas pertama yang nanti akan saya lakukan penerapan pembelajaran ini. Ini kelas pertama ya. Kelas pertama. Mungkin kalau dipikir ini ada hambatan-hambatan nantinya. Kalau tantangan yang pastinya kelas sangat riuh nantinya Bu ya. Agak agak bising mungkin agak gimana ya kalau nonton pameran kayak gitu kan siswa biasanya berdesak-desakan pengen ngeliat langsung berlomba-lomba untuk berdiri di depan sekali. Nanti mungkin itu yang akan terjadi di kelas, jadi keriuhan itu mungkin ya Bu ya. Tapi kan mudah-mudahan nanti sukses ya kita usahakan kita praktek tentang ini ya, tentang konsep perubahan karya, konsep perubahan karya. Kita sepakat ya. Iya. Dalam konsep perubahan karya ini maka tujuan pembelajaran nantinya akan dicapai melalui pembelajaran berdiferensiasi KSE yaitu dengan metode PBL. Maka ibu diharapkan nanti siswa dapat menjelaskan tentang ide dan proses konsep perubahan harga dan harga dikaitkan dengan nanti juga mereka bisa menerapkan kehidupan sehari-hari itu hal yang tidak ibu capai nanti ya. Tapi dengan itu ibu juga mempersiapkan strategi-strategi agar pembelajaran ini dapat berjalan lancar ya. Oke, itu saja yang kita sepakati Bu Raya. Kita tanda tangan dulu Bu Raya kesepakatan kita hari ini. Setelah kita sepakati ini nanti kita akan melakukan observasi. Di observasi nanti kita akan melakukan 3 kategori Bu Raya. Yang pertama observasi 1, observasi 2, nantinya ada observasi 3 sampai ke penutup pembelajaran. Selama 2 JP, 2 jam pembelajaran ya, artinya 2 kali 45 menit. Kalau ini kebetulan 3 JP Bu, karena memang hari ini ada 3 jam pelajaran di kelas ini. Yang penting kesesuaian dari tujuan pembelajaran hal yang ingin dicapai dan ke penutup nanti itu lengkap dilaksanakan Bu Era. Bu Era kita kasih. Semoga sukses Bu Era kita ya, tetap semangat ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, it's wonderful. Allahu Akbar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar seperti biasa ya. Jadi di dalam pembelajaran kita hari ini Ibu minta coba kalau kalian punya pengalaman sebelum datang ke sekolah atau kalian sudah melewati hari Sabtu Minggu di rumah ya, atau kalian juga melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah. Nah Ibu minta coba kalian ingat-ingat kesan apa sih yang ada di diri kalian pada saat melakukan aktivitas ya. Bukan yang hari ini saja, mungkin sebelum berangkat sekolah boleh atau Sabtu Minggu kemarin ya. Coba sekarang gambarkan dalam bentuk ekspresi emoji. Ya, gambarkan dalam bentuk. Oke. Kalau sudah sekarang diangkat coba emojinya itu. Kalau sudah sekarang diangkat. Iya. Coba yang teman di sebelahnya boleh memperhatikan emoji yang dibuat oleh teman sebangkunya. Ya, silakan.
Diperlihatkan. Iya, emoji yang kalian gambar. Oke, emojinya sudah beragam. Itu emoji ngantuk atau lagi sleeping? Iya, itu lagi tersenyum lebar. Ini emoji apa itu? Bahagia, tertawa itu ya. Oke. Coba Ibu mau minta satu orang untuk menceritakan kenapa kalian mengekspresikan dengan emoji yang kalian pilih. Coba, ayo, siapa saja boleh. Silakan. Terkait dengan pesan yang sudah kalian lalui tadi ya. Ayo, siapa? Boleh. Salsabila. Silakan. Oke. Baik, di sini saya menggambar dua emoji. Yang pertama ini emoji senang, tapi karena kemarin sudah melewati 2 hari libur, saya merasa agak malas sebenarnya. Tapi saya tetap senang, dan emoji selanjutnya adalah bahagia karena bisa bertemu lagi dengan teman-teman di kelas. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi kalau merasa senang dengan 2 hari libur ya. Kenapa baru libur? Mulai Amel, silakan. Ini saya menggambar emoji yaitu bahagia atau yang disebut tersenyum. Karena pas waktu hari Sabtu atau Minggu kemarin, hari Minggu saya ulang tahun dan juga teman-teman saya berkumpul di rumah. Nah, aku anggap itu hari yang spesial buat bagi aku. Nah, pembelajaran kita pada hari ini, insya Allah hari ini kita akan melalui pengimplementasian ya model pembelajaran based learning, problem based learning ya, melalui pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang sudah tahu? Oh, belum ya? Oke. Pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah sering kalian lakukan ya. Pembelajaran yang berpihak pada murid, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Jadi ini terkait dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kalian sudah tahu gaya belajarnya kalian? Tahu. Sudah tahu ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya pembelajaran kita nanti di sini kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep perubahan harga ya, dengan mengkaitkan pengalaman yang kalian dapatkan di lingkungan sekitar dengan tepat ya. Berikutnya lagi nanti diharapkan juga kalian dapat menjelaskan indeks harga, dikaitkan juga dengan pengalaman yang kalian dapatkan ya. Nah, yang terakhir harapannya nanti dari konsep perubahan harga yang sudah kalian pelajari, kalian bisa mengaitkan hubungan keduanya dan bisa mengaplikasikan nantinya di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Ayo. Apa yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya? Artinya materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi materi yang telah dipelajari sebelumnya itu mengenai pengertian permintaan uang, terus ada teori permintaan uang klasik, teori preferensi likuiditas, dan lain-lain. Kasih aplaus dulu untuk Nabila. Terima kasih Nabila untuk jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan kedua, yaitu mengapa materi tersebut harus dipelajari. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena bersangkutan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita seperti masa depan seperti menabung ataupun kita seperti kita sedang saat belanja ataupun seperti kita yang tua. Kasih aplaus dulu untuk seperti ini kreativitas ya. Motif mengapa orang memiliki uang ya. Tadi kata Davikia, gimana sih caranya memanfaatkan uang dengan Yo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Apa pengaruhnya permintaan dan penawaran uang terhadap harga? Ya. Saya akan menjawab yang ketiga, yaitu apa pengaruhnya permintaan dan penawaran uang terhadap harga. Menurut teori dari David Ricardo, ada jumlah uang yang beredar memiliki hubungan dengan tingkat harga.
Artinya, perubahan jumlah uang beredar memengaruhi harga. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin kecil permintaan semakin banyak permintaan uang. Rendah suku bunga, maka semakin tinggi, semakin banyak permintaan uang. Iya, kasih hapus dulu ya untuk jadi ada teori kita melanjutkan pembelajaran kita, kayaknya muka-mukanya sangat tegang, kayak mau ujian skripsi ya, padahal belum ya, atau mau UTS ya. Oke, supaya agak rileks ya, kita akan melakukan teknik stop. Sudah pernah ya di kelas kita ya, mindfulness pernah ya? Pernah ya. Jadi kita hentikan segala kegiatan kita ya, tidak usah baca buku atau yang masih mikir kayak ditanya Ibu Era ada bisa jawab, nah berpikir dulu, tidak usah dulu ya. Jadi hilangkan dulu ya pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa membuat kalian merasa malas untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Jadi hilangkan dulu, kita menafasnya ya. Kemudian rasakan di sekujur tubuh kalian ya. Berikan energi yang kuat bahwa hari ini kalian harus menjadi orang hebat, harus bisa menerima pembelajaran dari guru kalian, dan nantinya insya Allah akan memberikan manfaat ya. Iya. Sudah dialirkan energinya ke seluruh tubuh? Iya. Silakan yang berdiri. Kala sang surya datang, Tampak di ufuk timur, tanda pagi menjelang, hari kan berganti, sudah tiba saatnya kita. Yang lain boleh bertepuk tangan ya. Nusa dan bangsa. Indonesia tercinta, beranilah diri, berkalilah dengan ilmu, ciptakanlah karyamu untuk negaramu. Jagalah selalu SMA Negeri 1. Semoga Tuhan selalu bersamamu di setiap waktu. Alhamdulillah ya, yang kalian sekarang berarti bawa handphone kalian, sudah Ibu kirimkan di grup juga ya. Kalian buka, ada juga link Google di situ ya. Masing-masing ya, di link YouTube-nya boleh memilih buka yang mana. Atau kalian juga boleh mempelajari PDF yang sudah Ibu kirim sebagai modul kalian juga ya. Silakan kalian pelajari juga, atau juga boleh buka modul ajar yang Ibu buat. Silakan, di situ juga ada rangkuman dari materi yang aku. Nah, anak-anak juga boleh melihat ke belakang juga, tapi kalau bisa dipelajari dulu materi yang ada di bukunya ya. Di situ sudah ada materi yang bisa kalian pelajari. Nah, yang kalian kerjakan ini adalah tahap in namanya. Nah, itu YouTube saja ya. Ibu Era sudah persiapkan dengan suara siapa itu? Ya, suara Ibu ya. Bebankan kepada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk barang atau jasa yang dibeli. Bisa menceritakan apa yang sudah kalian dapatkan, informasi apa yang kalian dapatkan mengenai harga itu apa ya, perubahan harga itu apa, indeks harga itu apa. Ada yang sudah bisa memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi kalau harga sendiri pengertiannya apa? Indeks harga sendiri adalah perbandingan harga antara harga rata-rata pada tahun dasar dan pada tahun yang akan dihitung. Jadi pada tahun dasar itu apa sih? Tahun dasar adalah tahun yang dijadikan sebagai patokan perhitungan harga. Jadi misal patokan perhitungan harga kita itu kita mematokkan pada tahun 2020. Sedangkan tahun yang akan kita hitung yaitu 2024. Oke, bagus sekali ya. Kamu dulu ya. Di grup. Nah ini ya, ada lampiran lembar aktivitas. Ini nah, itu kan pakai Microsoft Word ibu itu. Jadi mungkin insya Allah bisa diedit ya. Coba dibuka, dokumennya dibuka. Dokumen Word kan? Yang ibu share dokumen Word bukan? Kalian tuliskan hasil pengamatan ya. Iya. Yang lain boleh mengamati nak. Sini. Silakan. Ya, digeser aja. Ya, silakan diamati Alfa, salah-salah. Ya. Itu juga ada laporannya ya. Laporan itu sudah ada yang mau ditanyakan? Halo? Iya. Silakan. Ya, boleh berapa orang yang cabut ini jangan jadi satu kayak gitu, nanti digabungin. Biar Untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi juga sehingga uang yang berada di situ makin banyak. 2020, sebelahnya 2021, sebelahnya 2022. Nah ini diisi dengan harga minyak goreng tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022. Begitu pun seterusnya. Habis itu dijumlahin masing-masing. Kalau mau tahu indeks harganya, silakan dibagikan saja. Harga tahun dasar dibagi, harga tahun yang bersangkutan dibagi harga tahun dasar. Ya. Jangan, nggak boleh miring-miring. Ya udah, ini 2001, ini 2022, 2003. Berarti kalian cari data lagi untuk minyak goreng kalau mau ngambil tahun yang sama. Ya, kan manfaatkan aja. Kalau mau ngambil data yang di sini, ya sesuai dengan tahun yang kalian amati. Tadi minyak goreng tahunnya berapa? Cuman 2 tahun. Ya udah 2 tahun aja yang kalian ambil. Nggak usah 3 tahun, yang itu biar kalian kosong. Ya, oke ya. Beda-beda ada 2019 Cari yang sama. Kalau mau ambil 2 tahun saja. 2020, 2021. Tapi untuk barang yang sama, minyak goreng tahun 2021, minyak beras tahun 2021 misalnya. Daging ayam ya ambil yang sama. Ya kan ini cuma referensi untuk kalian mengamati. Untuk harusnya disesuaikan. Nggak mungkin ada ayam 2021 ya ayam lagi 2000 ada yang 2022-nya nggak ada ayamnya, saya tahu ada ayamnya. Kalian cuma coba harga di harga instan, jangan. Ya, jadi ambil yang sama ya. 2 dengan 3 bedanya di mana? Oke, coba dilihat dulu ya. Itu kan sama-sama caranya ke faktor yang mempengaruhi ini. Mengapa harga komoditas setiap tahunnya mengalami perubahan? Apa saja? Kalau mengapa ini lebih ke alasan, ya lebih ke alasan, tidak harus faktor. Tapi kalau faktor sudah spesifik baik intern maupun ekstern yang mempengaruhi harga. Ya, jadi ini alasan kalian. Kenapa sih harga bisa naik? Harga bisa berubah kayak gitu. Alasan secara umum. Ya, oke. Ya. Yang mana? Ayam goreng tadi tak ada juga.
Dan perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Rahma. Saya Muhammad Akbar dan teman saya Nabila. Saya Cikra Narasati. 3 jenis barang. Yang pertama ada cabai, minyak goreng, dan daging ayam ras. Harga cabai pada tahun 2020 seharga Rp45.756. Kemudian pada tahun 2021 Rp49.429 dan pada tahun 2022 seharga Rp46.595. Kemudian jenis barang minyak goreng pada tahun 2020 seharga Rp10.000 per 1 liter, tahun 2021 Rp15.000 per liter, dan tahun 2022 Rp25.000 per liter. Kemudian ada daging ayam ras seharga Rp31.370 per kilogram, dan pada tahun 2021 seharga Rp32.100 per kilogram, dan pada tahun 2022 seharga Rp34.733 per kilogram. Jadi total 3 barang pada tahun 2020 seharga Rp87.126, dan pada tahun 2021 seharga Rp89.529, dan pada tahun 2022 seharga Rp110.328. Selanjutnya, pertanyaan pertama, apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan alat peraga dan media lainnya yang kalian pilih untuk diamati dan dipelajari? Menurut kelompok kami, bahwa dengan belajar menggunakan alat peraga, kami lebih bisa memahami serta mengamati secara langsung dan dapat mengetahui bahwa perubahan harga dari produk satu dengan produk lainnya itu memiliki tingkat harga yang berbeda. Tidak akan dibacakan oleh Ici. 2. Mengapa harga komoditas setiap tahunnya mengalami perubahan? Karena adanya beberapa faktor yang muncul dan dialami sehingga bisa terjadi perubahan harga. Faktor tersebut bisa muncul dari faktor internal ataupun eksternal. 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga tersebut? Yaitu perubahan cuaca yang tidak menentu, memburuknya kondisi tanah, adanya serangan hama atau jamur yang menyerang suatu tanaman tersebut. Pertanyaannya, apakah perubahan harga berlaku di semua komoditas? Jawabannya ya, bisa jadi. Karena berlaku hampir harga komoditas bahan pangan dapat menjadi pengembang terbesar laju inflasi dengan dikarenakan jumlah cukup besar sehingga akan mengalami perubahan. Contohnya jagung, beras, telur, susu, daging, dan lain-lain. Inflasi juga mempengaruhi terhadap perubahan harga menaik yang akan menjadi perubahan harga. Seberapa penting pemerintah harus mengatur harga komoditas? Nah, jadi peran pemerintah dalam perekonomian sangat luar biasa. Pemerintah bisa mempengaruhi bahkan menentukan harga komoditas penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih dari itu, pemerintah dapat berperan sebagai produsen atau konsumen penting dalam beberapa kasus, bahkan menjadi penjual tunggal atau pembeli tunggal. Komunitas-komunitas tertentu, pemerintah mendorong atau menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu melalui berbagai peraturan, subsidi atau pajak. Lalu dengan adanya peran pemerintah, maka inflasi bisa dapat diatasi atau bahkan tidak terjadi. 6. Jelaskan dampak yang dirasakan masyarakat dengan perubahan harga tersebut. Dampaknya adalah karena dari perubahan harga atau kenaikan harga seperti komoditas seperti sembako berakibat pada meningkatnya inflasi di Indonesia. Sementara beban akan ditanggung jawab masyarakat luas bahwa akan semakin besar ya terjadinya perubahan harga. Selanjutnya ada nomor 7. Yang akan terlebih dahulu menjadikan hasil diskusi. Ada media yang boleh ditampilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelum kami memulai pemaparan jawaban kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kevin Cynthia. Saya Aura Safina Sintabella. Saya Jofal Rizky Somala. Saya Aisyah Yasro. Saya Firza Lian Mareta. Kan alat peraga dan berbagai media yang sudah dipelajari, jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi kami mengambil 3 jenis barang yang yaitu berada di tahun 2021 dan 2022.
Barang-barangnya yaitu yang pertama beras. Pada tahun 2021 harga beras 11.650 per kilo. Dan pada tahun 2022 harga beras 12.910 kilo, yaitu mengalami kenaikan. Begitu pula dengan minyak goreng. Pada tahun 2021 harga minyak goreng 15.000. Pada tahun 2022 harga minyak goreng 25.000 per liter. Selanjutnya itu adalah daging ayam. Pada tahun 2021 harga daging ayam itu 32.100. Pada tahun 2022 harganya 38.730. Rata-rata totalnya yaitu 58.750. Dan pada tahun 2022 yaitu 76.643. Pertanyaannya, apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan alat peraga dan media lainnya yang kalian pilih untuk diamati dan dipelajari? Kami mengamati dan memilih beras. Dapat disimpulkan bahwa harga beras dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan. Selanjutnya pada soal nomor 2, mengapa harga komoditas setiap tahun mengalami kenaikan perubahan? Itu karena setiap tahun mengalami perubahan karena ada faktor-faktornya seperti jumlah produksi, permintaan, kondisi alam, perekonomian, dan kebijakan pemerintah. Ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga tersebut? Yang pertama itu perubahan permintaan konsumen. Jika permintaan bertambah, harga produk atau jasa umumnya meningkat pula. Jika permintaan berkurang, harga produk atau jasa umumnya menurun. Yang kedua itu perubahan penawaran. Jika penawaran bertambah, harga produk atau jasa umumnya menurun. Jika penawaran berkurang, harga produk atau jasa umumnya meningkat. Yang ketiga itu perubahan biaya produksi. Apabila biaya untuk memproduksi suatu barang bertambah, harga barang akan meningkat. Sebaliknya, apabila biaya untuk memproduksi suatu barang berkurang, harga barang akan menurun. Pada soal nomor 5, seberapa penting pemerintah harus mengatur harga komoditas didasarkan di lembaga strategi? Pemerintah berperan penting dalam mengatur harga. Jika pemerintah tidak mengambil peran, akibatnya tingkat inflasi secara otomatis akan meningkat. Ya, untuk nomor 6, jelaskan dampak yang dirasakan masyarakat dengan perubahan harga tersebut. Masyarakat akan mengeluarkan biaya sedikit lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan harga yang naik, masyarakat pasti akan cenderung lebih bekerja keras lagi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh, bagaimana kalian menghubungkan perubahan harga yang terjadi dengan indeks harga? Cara menghubungkan perubahan harga yang terjadi dengan indeks harga adalah dengan mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu dan menggabungkannya dengan angka indeks yang menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Baik, kami menyediakan satu pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Prosesnya, kami akhiri presentasi pemaparan materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan jawaban kami, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aufa Nabela. Saya Cecilia Suti Kirania. Saya Salmadila. Saya Putri Febriani. Saya Laudian Gazali. Dijelaskan oleh Sal mengambil 3 jenis barang yang dari pemaparan media-media tersebut. Yang pertama yaitu daging ayam ras. Pada tahun 2021 rata-rata harga pada daging ayam ras yaitu Rp32.100. Di tahun 2022 rata-rata harga daging ayam ras yaitu Rp38.733. Untuk harga minyak sayur pada tahun 2021 rata-rata harga minyak sayur yaitu Rp16.500. Di tahun 2022 rata-rata harga minyak sayur yaitu Rp25.000. Untuk cabai pada tahun 2021 rata-rata harga cabai yaitu Rp49.429.
Rp9 dan di tahun 2022 rata-rata harga cabai yaitu Rp46.595. Oke, selanjutnya yaitu apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan alat peraga dan media lainnya yang kalian pilih untuk diamati dan pelajari. Jadi, kami dapat mengetahui perbandingan harga-harga di setiap tahunnya. Nah, dari harga yang kami analisis tadi, setiap barang yang kami ambil, jenis barang yang kami amati tadi, setiap harganya itu naik di setiap tahunnya, mulai dari 2021, kemudian di 2022. Mengapa harga komoditas setiap tahunnya mengalami perubahan? Karena banyaknya faktor, seperti contohnya cabai, yang harganya naik dikarenakan musim. Karena cabai dapat tumbuh subur di beberapa musim saja. Pada saat gagal panen, biasanya harga cabai akan melonjak naik. Sedangkan untuk minyak dan ayam disebabkan karena biaya produksi yang meningkat, seperti harga pangan untuk ayam yang meningkat menyebabkan harga ayam tersebut juga meningkat. Selanjutnya nomor 3, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga tersebut? Yang pertama ada permintaan konsumen, kedua pendapatan konsumen, dan ketiga biaya produksi. Yang keempat, apakah perubahan harga berlaku untuk semua komoditas? Iya, karena setiap komoditas memiliki faktor yang beragam untuk mempengaruhi perubahan harga, mulai dari biaya produksi, pendapatan, dan selera masyarakat. Nomor 5, seberapa penting pemerintah harus mengatur harga komoditas? Dijabarkan dengan data kalian sendiri. Penting karena jika pemerintah tidak menetapkan suatu harga dengan benar dan dengan pertimbangan yang baik, harga akan melonjak dengan sendirinya tanpa ada pembatasan harga yang akan dapat menyebabkan inflasi. Nomor 6, jelaskan dampak yang dirasakan masyarakat dengan perubahan harga tersebut. Banyak kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi yang diakibatkan oleh kenaikan harga, sedangkan pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan harga kebutuhan sehari-hari. Nomor 7, bagaimana kalian menghubungkan perubahan harga yang terjadi dengan indeks harga? Perubahan ini dapat dihubungkan dengan indeks harga karena dari pengertian indeks harga sendiri adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Jadi, hal tersebut dapat mempengaruhi perubahan harga karena perbandingan harga tersebut dapat menjadi acuan atau patokan yang terjadi pada perubahan harga tersebut. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalian tadi menjawab pada soal nomor 1, menjawab itu tuh kenaikan, kalian menyimpulkan bahwa itu kenaikan suatu harga. Padahal di lembaran berdasarkan alat peraga kalian memasukkan cabai. Pada tahun 2021 harga cabai tersebut seharga 49.000, sedangkan pada tahun 2022 seharga 46.000. Apakah itu mengalami kenaikan? Tapi mengapa kalian menyimpulkan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam kenaikan? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Laura. Untuk cabai sendiri, memang untuk harga cabai mengalami penurunan, bukan mengalami kenaikan. Tapi kami menjelaskan mengalami penaikan karena rata-rata barang atau rata-rata harga barang yang kami jelaskan itu mengalami penaikan.
apa saja faktor yang mengaruhi perubahan harga tersebut? Jawabannya adalah karena ada gangguan hama, cuaca yang tak menentu, dan gagal panen. Apakah perubahan harga berlaku semua komunitas? Menurut kelompok kami, ya, perubahan harga bisa terjadi pada semua barang dari tahun ke tahun. 5. Seberapa penting pemerintah harus mengatur harga komoditas? Jabarkan dengan bahasa kalian sendiri. Sangat penting sekali, karena pemerintah harus membandingkan harga barang di pasar dengan pendapatan serta kebutuhan. 6. Jelaskan dampak yang dirasakan masyarakat dengan perubahan harga tersebut. Kenaikan harga yang terjadi di pasar banyak sekali dampak bagi masyarakat, terutama dampak sosial dan lain sebagainya. Adanya dampak inflasinya. Dan terakhir nomor 7, bagaimana kalian menghubungkan perubahan harga yang terjadi dengan indeks harga? Untuk kita menghitung indeks harga, kita perlu data dan tempat harga yang terjadi pada waktu yang cukup dengan tahun dasar supaya kita dapat mendapatkan hasil dari indeks harga tersebut. Baiklah, di sini saya akan menanyakan tentang pertanyaan nomor 4. Apakah perubahan harga berlaku untuk semua komoditas? Kan menurut kelompok kalian menjawab, ya, perubahan harga bisa terjadi pada semua barang dari tahun ke tahun. Nah, di sini saya ingin menanyakan mengapa perubahan harga tersebut dapat terjadi menurut kelompok kalian? Saya Fazalin Mareka ingin menanyakan kepada kelompok kalian. Saya ingin menanyakan di pertanyaan nomor 4. Dalam pertanyaan, apakah perubahan harga berlaku untuk semua komoditas? Kelompok kalian menjawab, iya, bisa jadi. Pertanyaan saya, mengapa bisa jadi? Apakah ada ketidakmungkinan dalam perubahan harga di suatu komoditas? Kami ingin menjawab pertanyaan dari Firza. Jadi, ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga komoditas. Yang seperti yang kami jabarkan di jawaban nomor 3. Kan dari pemaparan harga komoditas tadi juga dapat mempengaruhi perubahan. Seperti alangkah baiknya seperti perubahan cuaca, kondisi tanah yang memburuk, adanya serangan hama atau jamur yang menyerang suatu tanaman tersebut. Sehingga tanaman tersebut yang akan dijual akan menjadikan kenaikan harga yang dinamakan inflasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami di sini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dalam menjawab banyak pertanyaan yang diberikan oleh Bu Hera. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang. Di sini kami mengambil jenis barangnya itu ada minyak goreng, beras, dan juga cabai. Pada tahun 2021, minyak goreng harga rata-ratanya itu Rp15.000. Pada tahun 2022, minyak goreng harga rata-ratanya Rp25.000. Beras pada tahun 2021, harga rata-ratanya Rp11.650 per kilogram. Pada tahun 2022, harga beras Rp12.910 per kilogram. Nah, cabai pada tahun 2021 harganya Rp49.429 per kilogram. Pada tahun 2022 Rp46.595 per kilogram. Jadi totalnya 3 barang ini pada tahun 2021 itu Rp76.079. Pada tahun 2022 total harga barang ini Rp84.505. Saya nomor 1, apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan alat peraga dan media lainnya yang kalian pilih untuk mengamati dan mempelajari? Dari alat peraga tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa indeks harga pada setiap tahun itu berbeda-beda, entah itu kenaikan harga maupun penurunan. Lalu yang nomor 2 itu mengapa harga komoditas setiap tahunnya mengalami perubahan? Jawabannya ada banyak faktor, salah satunya adalah kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah. Contohnya, seperti padi yang ditanam pada musim penghujan karena ketersediaan airnya itu banyak. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga tersebut? Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan harga tersebut, yaitu pertama perubahan permintaan konsumen, yang kedua perubahan pendapatan konsumen,
Yang ketiga, perubahan biaya produksi. Selanjutnya nomor 4. Apakah perubahan harga berlaku untuk semua komoditas? Iya, berlaku karena berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perubahan harga. Contohnya seperti perubahan cuaca. Pada musim tanam utama, ini misalkan tahun menanam padi ya. Jadi menanam padi itu tuh ada musim tanam utama, itu dari bulan November sampai bulan Maret, karena itu periode musim hujan. Jadi untuk menghasilkan produksi padi yang lebih meningkat. Seberapa penting pemerintah harus mengatur harga komoditas? Sangat penting agar setiap masyarakat bisa menggunakan barang atau komoditas yang sama secara merata. Selanjutnya, dampak yang dirasakan masyarakat dengan perubahan harga tersebut. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dengan kenaikan harga itu adalah dengan mengurangi pemakaian barang tersebut. Jadi masyarakat itu menghemat pemakaian barang itu, komoditas tersebut. Selanjutnya nomor 7, bagaimana kalian menghubungkan perubahan harga yang terjadi dengan indeks harga? Indeks harga dan tingkat harga jelas berhubungan, karena untuk membentuk indeks harga adalah dengan mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu dan membandingkan dengan angka indeks yang menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Yaitu ada Barang yang kami ambil di sini itu ada minyak goreng. Pada tahun 2021 minyak goreng mencapai harga Rp15.000 dan pada tahun 2022 itu Rp25.000. Yang kedua itu ada cabai. Cabai tahun 2021 itu Rp49.412 dan tahun 2022 Rp46.595. Dan yang terakhir itu ada beras. Beras pada tahun 2021 itu Rp11.650 per kilogram. Tahun 2022 itu Rp12.950 per kilogram. Pertanyaan nomor 1, apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan alat peraga dan media lain? Harga komoditas setiap tahunnya mengalami perubahan. Jawabannya, karena banyak hal yang mempengaruhi, contohnya seperti konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang menaikkan harga gandum, maraknya cuaca yang tidak tentu, pasokan kurang, dan terkadang adanya penimbun seperti minyak goreng. Nomor 3, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga tersebut? Menurut swasta dan irawan yaitu keadaan perekonomian, permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan perusahaan, dan pengawasan pemerintahan. Nomor 4, apakah perubahan harga berlaku untuk semua komoditas? Iya, karena komoditas dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Nomor 5, seberapa penting pemerintah harus mengatur harga komoditas? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Karena jika pemerintah tidak berperan maka tingkat inflasi akan meningkat. Jadi pemerintah sangat berperan penting. Selanjutnya itu nomor 6, jelaskan dampak yang dirasakan masyarakat dengan perubahan harga tersebut. Dengan kenaikan harga, masyarakat akan mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi masyarakat akan lebih bekerja keras dan giat dalam mencari dan memenuhi kebutuhannya. Yang ketujuh yaitu bagaimana kalian menghubungkan perubahan harga yang terjadi dengan indeks harga, yaitu dengan cara hubungan perubahan harga dengan indeks. Menghitung indeks harga digunakan perubahan harga yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Izin bertanya, kan di pertanyaan nomor 5, seberapa penting pemerintah harus mengatur harga komoditas? Nah, kalian menjawab karena jika pemerintah tidak berperan maka tingkat inflasi akan meningkat. Jadi bolehkah saya bertanya, mengapa jika pemerintah tidak berperan tingkat inflasi akan meningkat? Boleh lebih dijelaskan? Jawab pertanyaan Keza. Mungkin salah satu contohnya itu jika pemerintah tidak membatasi produksi ataupun permintaan dari barang tersebut sesuai dengan
jika jumlah barangnya lebih banyak, maka Dialog saja semampunya, ya, sepemahaman. mana jika permintaan dan produksi barang itu naik, maka permintaan uang juga naik, yang mana itu dapat menyebabkan inflasi. Oke, ada. Baik Keiza. Menurut saya, kan waktu itu pernah terjadi inflasi yang tinggi di Indonesia. Terus peran pemerintah itu dengan cara memotong jumlah uang. Nah, coba kalau kita pikir lagi, kalau misalnya pemerintah tidak motong jumlah uang itu misal dari 100.000 jadi 50.000 kan. Nah, inflasi bakal tetap naik. Dan bakal terjadi kayak negara Zimbabwe. Makanya pemerintah itu penting. Makanya peran pemerintah itu penting. Ada yang bisa bacakan? Siapa yang bisa bacakan? Apakah Anda merasa senang dan tertarik belajar mengenai materi hari ini? Oke, itu pertanyaan pertama ya. Ada yang bisa memberikan jawaban? Oke, silakan Kevni berdiri dulu. Ya, boleh perkenalan lagi, boleh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari Perwakilan Komunitas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah Anda merasa senang dan tertarik belajar mengenai materi hari ini? Jawabannya tentu saja saya merasa senang. Karena materi hari ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari mengenai kenaikan harga barang. Banyak sekali di luar sana termasuk saya yang bertanya-tanya mengapa harga suatu barang itu sering mengalami kenaikan. Nah, di materi hari ini semuanya sudah terjawab. Sekian, terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu untuk Kevni yang sudah memberikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan refleksi nomor 2. Nah, perasaan saya pada saat mempelajari tentang materi ini, saya sangat senang karena banyak sekali materi-materi yang saya pelajari di buku itu tidak saya pahami atau kurang jelas materinya. Pada kesempatan kali ini, pada saat pelajaran Hera, saya lumayan mengerti atau lebih mengerti sekali karena metode pelajarannya sangat bagus sekali. Ada mode pembelajaran, ada banyak sekali media-media dan juga ada presentasi dibagi kelompok, dan itu sangat bisa memperluas wawasan saya dan teman-teman sekalian. Kasih aplaus dulu untuk Nabila. Terima kasih sudah link Google Form-nya menjawab pertanyaan. Sudah bisa? Ya, diklik aja. Ya, itu coba. Gak apa-apa, ayo kirim. Udah belajar, medianya. Udah pikir udah status. Kita dengan Kevni juga mungkin ngeliat ada tugas untuk di rumah ya. Nah, tugas itu tolong lagi di pertemuan berikutnya. Ibu minta tolong satu orang untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Akbar, boleh? Silakan, Akbar. Ya, belum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Ibu juga ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan observasi Bu Hera ya. Iya Bu. Observasi di kelas, Bu Hera sudah melakukan praktek. Ini ada catatan-catatan kami dari hasil observasi.
Oke, kalau RPP ini menurut saya ya, RPP yang dibuat Ibu Hera ini bermanfaat ya, sudah ada metode pembelajarannya, tujuan capaian ini sudah lengkap ya, bagian awal ya sarana. Kemudian di bagian kegiatan itu sudah ada sintaknya ya, kita pakai metode PBL dengan sintak-sintak yang tertera, dan sudah ada tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan di observasi juga tadi ya. Jadi sudah berdasarkan kriteria. Menurut saya secara keseluruhan ini RTP yang dibuat Bu Hera ini sudah lengkap dan baik sekali Bu Hera ya. Sudah ada ini bagian sumatiknya, penilaian sudah ada tadi melalui platform yang melaksanakannya. Ya, tidak ada ini, tinggal ada tambahan dari saya, sudah bagus Bu Hera ya. Saya harapkan ini dilanjutkan Bu Hera ya, yang sudah baik itu dilanjutkan dan disebarkan, ya dibagikan dengan rekan-rekan sejawat. Ini di bagian observasi Bu Hera ya. Jadi observasi kita yang saya pahami adalah observasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi sudah saya katakan di awal di tadi ada 3 kategori yang akan saya observasi. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman seperti itu. Kenyamanan di lingkungan, penggunaan komunikasi, kemudian penerapan disiplin dan pemberian motivasi. Itu yang awal ya. Terus yang kedua, memandu proses pembelajaran yang efektif, di mana ada pembukaan, tadi ada KSE, ada pendekatan dan pendampingan murid, kemudian ada penggunaan strategi yang kita sudah sepakati di awal tadi, dan ada penutup itu mengenai proses pembelajaran observasi kedua ya. Yang ketiga, melakukan asesmen dengan menyediakan umpan balik dan refleksi. Jadi sudah tertera. Nah, sudah saya observasi dari awal ya. Ini nama CKP, Merahati Sekolah SMA Negeri 1 Unggulan Morenim. Tadi jumlah kelas berapa tadi? Kelas 11 9 35 orang. Kelas 11 9 dengan jumlah 35 orang ya. Nah, itu sudah saya observasi. Alhamdulillah observasi kita berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Observasi yang pertama yaitu lingkungan belajar yang berupa kenyamanan ya. Tadi alhamdulillah sudah dilakukan, di mana Bu Hera sebagai guru sudah melakukan modifikasi lingkungan sesuai dengan pelajaran. Tadi sudah disampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ada karakteristik murid, kemudian ada KSE-nya di awal ya, di awal tadi. Nah, tapi mungkin penekanan di tujuan pembelajaran tadi hanya sedikit kurangnya. Artinya ketika nanti di tengah nanti kita tekankan lagi apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Pada saat di akhir sudah tercapai ini tujuan pembelajarannya. Tadi udah selesai asesmen tadi ya. Terus yang kedua, penggunaan komunikasi. Alhamdulillah Bu Hera sudah melakukan komunikasi dengan baik secara timbal balik dengan siswa ya tadi. Dimana Bu Hera nanya, siswa menjawab, siswa juga menanya, Bu Hera sudah menjawab. Artinya interaksi di sini sudah saling tergantung antara siswa dan gurunya ya. Kemudian empatik, ini di empatik sudah di mana Bu Hera menjadi pendengar yang aktif tadi ya, mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh peserta, dan peserta juga sudah melakukan presentasi sebagai pendengar yang aktif. Bu Hera sudah memberikan pendapat ya, pendapat walaupun tadi tidak misalnya satu yang presentasi diberikan penguatan itu belum ya, tapi secara keseluruhan pas kesimpulan tadi dapat yang saya rasakan. Kemudian menampilkan ekspresi juga. Di sini ekspresi yang sudah Bu Hera tampilkan sudah ada ya, antusias ya, ramah kepada anak itu sudah memposisikan itu, dan posisi sebagai manajer ya, posisi sebagai pemantau juga sudah dilaksanakan, dimana Bu Hera bukan hanya memberikan kepada siswa materi, tapi Bu Hera juga sudah memantau ya, memantau apakah peserta didik ini sudah mengerti, apakah peserta ini dalam membuat laporan tadi apakah mereka sudah tahu atau belum, itu sudah Bu Hera pantau ya. Menumbuhkan keinginan belajar dengan siswa tadi, kayaknya siswa sudah ada yang semangat ya, ada minat, kemudian melalui KSE mungkin nyanyi dulu tadi, itu memancing semangat siswa tadi ya. Kemudian ada juga pertanyaan pemantik yang sudah Bu Hera sampaikan. Secara keseluruhan jadi observasi yang pertama sudah sangat baik Bu Hera yang sudah dilakukan ya, tetap semangat itu, dan dilakukan secara terus-menerus ya, berkelanjutan kalau bisa. Oke, untuk observasi yang kedua ini
membangun komunikasi positif dengan siswa tadi sudah ya, jadi timbal balik. Kemudian empatik, pandangan sudut, mencari tahu dari peserta didik sudah, dan penerapan disiplin. Di penerapan disiplin ini Bu Hera juga sudah memposisikan sebagai manajer dan sebagai pemantau tadi. Di observasi kedua, Bu Hera sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi tadi penekanan untuk apakah siswa itu sudah memahami tentang tujuan pembelajaran itu belum disampaikan lagi ya, ditekan lagi, diulang mungkin melalui strategi yang berbeda mungkin untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Pendekatan dan pendampingan juga sudah Bu Hera lakukan, di mana scan holdingnya itu sudah ada ya, di mana Bu Hera tadi membantu peserta didik memahami. Kemudian ada istilahnya itu memfasilitasi dengan berbagai produk yang sudah ditampilkan oleh Bu Hera. Kemudian Bu Hera juga sudah modifikasi dari materi pengelompokan dan mengoptimalkan kesepakatan belajar ya. Tapi satu tadi yang terlupakan, mungkin Bu Hera kan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Untuk pembagian kelompoknya tadi bukan berdasarkan nomor ya, tapi berdasarkan minat kalau bisa. Minat bakat itu kemarin tuh pernah juga Bu, kayak gitu. Aku kelompokin gaya belajarnya tuh sama Bu. Tapi akhirnya agak ada aktif siswa itu. Iya, sehingga Bu Hera kembangkan ya. Random acak kayak gitu. Jadi Bu, waktu pemakaian media itu mereka tuh memang di dalam kelompok punya penggunaan media yang beragam dibandingkan kalau dia sudah kekelompokin audio, akhirnya mereka dengar rekaman bareng. Tapi di RPP Bu Hera juga harus disampaikan itu. Jangan sampai di RPP tidak ada begitu. Pembagian kelompok tadi secara random atau acak secara random saja, bukan secara, tapi ini kan kita berdiferensiasi secara minat dan bakat tadi yang sudah disampaikan di awal. Itu dulu pernah Bu aku lakui, cuman waktu pembelajaran berdiferensiasi waktu di aksi nyata itu pernah Bu. Itu yang tapi jadi kayaknya dari ini ya. Tapi agak ini dengan rinci dengan RPP misalnya diferensiasi menurut bakat dan minat. Mikirnya Bu, pada saat mereka sudah tahu gaya belajar mereka kan bisa memanfaatkan media yang aku sudah kasih. Media itu kan tadi ada YouTube, ada gambar, ada PPT, mereka bisa pilih. Aku sudah siapin tadi link Google Drive khusus untuk media pembelajaran. Artinya seperti ini ya. Walaupun berdasarkan random, tetapi tetap difasilitasi sebagai fasilitas dan menurut bakat dan minat. Benar kayak gitu. Berarti di strategi lagi. Kayak tambahan ya, berarti ya. Saya juga tadi tapi melihat apa yang disampaikan Bu Hera ini jelas ya, artinya random dimodifikasi kembali. Dimodifikasi mungkin strategi karena sudah beberapa pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bu Hera. Oke, itu. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya akan melengkapi penjelasan di catatan saya seperti ini ya, karena tadi yang saya lihat tuh begini, tapi sehingga saya mendapatkan penjelasan ini lebih jelas lagi. Di observasi ketiga itu pelaksanaan dan pemberian umpan balik. Alhamdulillah, jadi umpan balik sudah ada ya, melalui Google dia, kemudian asesmen juga sudah ada ya, asesmen yang disampaikan melalui Google Form dan sudah adanya pemuatan. Pada kesimpulan juga sudah dilakukan kesimpulan. Jadi terima kasih Bu Hera sudah melakukan ini, luar biasa menurut saya, sudah melakukan observasi yang sangat bagus ya. Berdiferensiasinya masuk, KSE-nya masuk, kemudian pencapaian untuk tujuan pembelajaran juga ada. Seperti itu yang saya observasi di 3 jam pembelajaran tadi. Oke, dari ini walaupun sudah lengkap, sudah bagus, luar biasa, tapi menurut Bu Hera sendiri ada tidak refleksi untuk Bu Hera sendiri sebagai guru tadi menyampaikan ini, atau ada kurang menurut Bu Hera yang kelewatkan dari saya sebagai observer? Kalau refleksi saya sendiri di dalam proses pembelajaran, pada awalnya mungkin saya juga penuh kecemasan sebenarnya untuk menghadapi kegiatan observasi hari ini karena tadi kendala tapi memang untuk persiapan saya memang sudah mendetilkan persiapan saya di dalam modul ajar yang saya buat, itu baru dimodifikasi juga Bu oleh saya terkait dengan memang pengennya praktik yang saya lakukan ini benar-benar sama dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Nah, kalau refleksi terkait dengan hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan
maka mungkin di kedepannya saya harus lebih mensiapkan lagi Bu ya, kira-kira media apa ya, kesiapan pembelajaran itu memang harus benar-benar direncanakan. Seperti tadi ya, media alat peraga itu memang sangat enak kalau bisa dibuat dan dijadikan media pembelajaran langsung di kelas Bu ya. Anak-anak itu memang antusiasnya lebih tinggi untuk melihat, mengamati. Nah, tapi kekurangannya itu harus mempersiapkan jauh-jauh hari kayak gitu. Itu yang perlu saya cari lagi strateginya, bagaimana menyiapkan alat peraga yang menarik tetapi tidak terlalu memakan waktu yang banyak untuk membuat. Jadi itu ya, kesiapan pembelajaran. Menurut Era masih ada persiapan medianya. Untuk catatan ada untuk topik kita tadi tentang konsep perubahan harga dan nilai harga. Oke. Dari refleksi yang sudah Ibu sampaikan ini, ada rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana tindak lanjut, ya insya Allah di pertemuan berikutnya saya masih akan memberikan penguatan terhadap materi ya, dan menghubungkan tentang materi yang sudah dipelajari hari ini dengan keterkaitan materi yang akan diajarkan di berikutnya. Oh, jadi ada penguatan dan hubungan materi ya. Materi yang nanti yang akan disampaikan sehingga lengkap dan anak itu memang sudah paham, berarti antara materi yang kemarin dengan yang hari ini dengan yang akan datang terkait sekali. Ini dengan keterkaitan materi yang akan diajarkan di berikutnya. Oh, jadi ada penguatan dan hubungan materi ya. Materi yang nanti yang akan disampaikan sehingga lengkap dan anak itu memang sudah paham, berarti antara materi yang kemarin dengan yang hari ini dengan yang akan datang terkait sekali. Terima kasih ya. Dalam jurnal pendampingan kami ini tujuan kita hari ini adalah evaluasi dan pengembangan. Setelah disampaikan adanya pasca tadi ya, pasca observasi yang refleksi dan rencana tindak lanjut, itu hal yang dibahas masalah tema kita, tujuan pembelajaran di pra observasi tadi, kemudian strategi yang akan Ibu dapatkan, kemudian Ibu laksanakan. Yang kedua adalah observasi yang sudah Ibu lakukan melalui praktek mengajar di kelas ya. Kemudian sekarang adalah pasca observasi, itu membahas masalah observasi yang sudah dilakukan dan pencapaian tema. Oke, nilai dari hal yang kita fokus pendampingan ini alhamdulillah sudah tercapai Bu ya. Status kita selesai Bu ya. Statusnya selesai, coachingnya sudah dapat, perannya sudah, observasinya sudah, dan paskanya sudah. Ada hal yang perlu difasilitasi lagi atau apa untuk pendampingan berikutnya Bu Hera? Yang pastinya Bu, harapannya kalau di kelas itu bersyukurnya saya tuh punya siswa-siswa yang memang mereka siap untuk media Bu ya. Seperti tadi sebenarnya saya menggunakan laptop siswa saya karena laptop saya ini tidak support dengan proyektor yang ada di kelas. Jadi saya mengantisipasi dengan meminjam laptop siswa dan alhamdulillah siswa itu memang tidak keberatan untuk dipakai sebagai media pembelajaran. Tapi itulah bukan laptopnya kita. Jadi saya sering panggil ketika ada kesulitan atau kendala. Kalau laptop saya sendiri kan saya lebih enak gitu. Jadi itu untuk dipikirkan oleh saya gimana biar laptop saya lebih support dengan media yang ada di kelas. Gitu ya. Alhamdulillah juga berdasarkan hasil pemantauan kami perkembangan Bu Hera ini sudah sangat baik ya. Dalam pendampingan kita dilihat dari tadi praktek mengajar, ternyata udah masuk ke diferensiasi, KSI juga benar-benar paham seperti itu. Untuk keterampilan juga dalam pengembangan proses pembelajaran kedaringnya, pembuatan tugas itu sudah baik menurut saya Bu Hera ya. Mudah-mudahan di pendampingan kelima lebih baik lagi. Kemudian ada lagi yang akan saya sampaikan, ini ada rencana tindak lanjut Bu Hera yang harus Bu Hera lakukan. Nanti Bu Hera isi ya untuk rencana tindak lanjut apa aktivitas pembangunan, kemudian tujuan yang akan dicapai nanti. Mungkin ada ukuran keberhasilan, pendukungnya, waktunya apa mengenai materi yang sudah disampaikan rencana tindak lanjut yang dipra tadi Bu Hera ya. Nah, yang ini pasca kita sepakati Bu Hera ya. Nanti saya lengkap lagi, boleh Bu Hera tanda tangan dulu ya. Ini udah harus diisi sekarang? Boleh.
oleh nanti ya. Tapi daerah mengerti ya kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Kalau aktivitas pengembangan ini ke saya sebagai guru atau ke peserta didik juga Bu? Aktivitas pengembangan Simultan. boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Ini aktivitas pengembangannya itu ada kaitannya dengan tujuan. Jadi tujuan ini Iya, terkait pasti. dengan aktivitas pengembangan. Tanda tangan nanti PDF. Oke, itu saja di observasi kita ya daerahnya sampai ke tindak lanjut. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik pendampingan kita sampai selesai nantinya. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pendampingan hari ini ya. Itu saja saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.